Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengawali hari baru pemberian Tuhan ini dengan bersaat teduh. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan yang telah Tuhan berikan pada kami. Setelah tak istirahat tadi malam, kini pada pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan yang baik, segar, dan siap menyongsong hari baru dengan berkat-berkat Tuhan yang selalu baru. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan salah, yang hendak menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, sehingga apa yang dikatakannya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon doa ini. Amin. Saat teduh pagi ini, Sabtu 18 September 2021, diambil dari Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama, penulis menyebutkan berbahagialah orang yang satu, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya, orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak beriman, dan orang yang tidak mempercayai kalau Allah itu ada. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 10 ayat yang keempat. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh orang fasik, orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya, orang yang senantiasa melakukan pemberontakan kepada Tuhan, orang yang senantiasa melakukan kejahatan, dan orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh meniru kehidupan orang berdosa. Yang ketiga dikatakan, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh adalah orang yang suka menghina, mengejek, dan menimbulkan pertengkaran karena mulutnya penuh dengan ucapan-ucapan yang jahat. Kita harus menghindari. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita diperhadapkan dengan tipe atau karakter orang-orang tersebut. Gaya atau kebiasaan hidup yang tidak mengenal Allah, kebiasaan hidup yang suka melakukan perbuatan dosa, dan juga kebiasaan yang suka mencemooh Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati di dalam menjalin hubungan atau pergaulan agar supaya tidak terseret dengan cara hidup yang salah. Jika hal ini bisa kita hindari,
maka kita akan disebut berbahagia karena kita hidup dengan cara yang baik dan menurut kehendak Tuhan. Lantas, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut? Ayat yang kedua mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita datang kepada Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita menyediakan waktu secara rutin setiap hari untuk dapat bergaul dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang akan kita peroleh setelah kita melakukan atau setelah kita mendengarkan firman Tuhan? Ayat 3 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon yang ditanam di tepi aliran air akan tumbuh dengan subur karena dia dekat dengan mata air yang sebagai sumber kehidupannya. Pohon itu akan berakar kuat dan akhirnya akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita suka datang dengar-dengaran kepada Tuhan, iman kita akan tumbuh kuat. Karena kita dekat dengan sumber hidup kita, berakar pada firman Tuhan dan berbuah pada kehidupan nyata. Karena pada dasarnya iman diperoleh dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 7. Dan iman itu harus disertai perbuatan, dan perbuatan tersebut akan menghasilkan buah-buah roh. Seperti yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah yang dimaksud dengan berbuah. Setelah kita melakukan semuanya ini, Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya bagi kita. Damai sejahtera akan menyertai hidup kita sehingga apa yang kita lakukan berhasil. Dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 ada beberapa pesan yang bisa kita petik. 1. Memilih pergaulan yang baik dan meninggalkan pergaulan yang buruk. 2. Senantiasa dekat dengan Tuhan Allah, membaca dan merenungkan firman-Nya. Setiap hari, bukan hanya sekilas atau sambil lalu, tetapi setiap hari dengan kesungguhan hati kita merenungkan firman Tuhan, supaya iman kita kuat dan kita dapat berbuah di dalam kehidupan yang nyata. Yang ketiga, Tuhan memberikan kita dengan keberhasilan dan kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Marilah kita menjadi orang yang senantiasa berbahagia karena kita ada di dalam firman Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan senantiasa percaya bahwa Tuhan memberikan dan menolong di dalam kita menjalani kehidupan ini. Sebelum kita tutup, kami akan memujikan satu pujian yang berasal juga dari Mazmur yang kita pakai untuk dasar perenungan pada pagi hari ini. Demikian pujian ini. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Demikian Bapak Ibu saat teduh pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami untuk selalu dengar-dengaran kepadamu. Biarlah kami mohon kepada Roh Kudus-Mu agar menyertai hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, kami juga membawa doa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatannya. Kiranya Tuhan sendiri yang mengaruniakan kesembuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang studi dan juga yang bekerja. Kiranya Tuhan berkati apa yang dilakukannya, sehingga boleh mendatangkan keberhasilan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Biarlah gereja kami boleh menjadi sebuah gereja dengan keluarga Allah yang bersatu dan saling melayani serta saling mengasihi. Sehingga damai sejahtera, dinamis, dan berdaya guna boleh terwujud di gereja GKJ Karangbendo. Dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, kami menyerahkan pemimpin kami agar supaya boleh memimpin bangsa ini dalam takut akan Tuhan. Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kami mohon pengampunan-Mu. Kami ingin menyerahkan Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.